waktu turun mau pulang itu ada yang tersesat. Apa ada teman yang satunya turun sana lewat jalan sana. Ternyata itu bukan jalan, tapi semak-semak yang dilewati. Padang ilalang yang tingginya 1 meter lebih. Tapi kalau diperhatikan, dia itu nggak lewat tanah, nggak lewat di tanah gitu. Tapi dia lewat kayak terbang di atas padang ilalang, kayak terbang di atas padang ilalang. Selamat malam pemirsa Lomba Mana. Di konten kali ini kita akan melakukan penelusuran ketertarikan kita terhadap mistis yang berada di Gunung Lawu yang akhir-akhir ini sedang viral dan sering dibicarakan. Dan di sini kami mendatangkan narasumber Pak Pardi. Ini asli kelahiran di mana Pak? Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu. Kecamatan Tawangmangu, dan kami akan sedikit tanya jawab dengan beliau karena beliau sudah banyak sekali pengalaman muncak ke atas Gunung Lawu. Langsung saja kita mulai. Oke Pak Pardi, selamat malam. Selamat malam Mas. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas semuanya. Ya, di sini kami akan mewawancarai Bapak. Sebelumnya mohon maaf karena sudah merepotkan, jauh-jauh datang kemari. Yang ingin saya tanyakan adalah pertama itu berapa kali Bapak Pardi ini muncak ke Gunung Lawu? Ya, terima kasih Mas dari Lomba Mana yang sudah datang di sini untuk mencari sesuatu yang terselimut di balik misteri Gunung Lawu. Untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama mau saya jawab. Kalau mendaki ke Gunung Lawu itu sudah nggak terhitung banyaknya, karena kalau dihitung itu mulai sejak saya kelas 4 SD itu sudah mendaki di Gunung Lawu. Itu bukan dalam rangka pendakian beserta rombongan, tapi waktu kecil itu memang saya sering diajak oleh orang tua saya. Kebetulan orang tua saya itu pekerjaannya dari dulu itu mencari obat-obatan di Gunung Lawu. Dan untuk itu saya sering sekali diajak naik gunung, turun Gunung Lawu itu untuk mencari obat jenisnya, misalkan ada otot-otot, ada palaria, ada jenggot wesi, yang kesemuanya itu sebagai pencarian bapak saya, orang tua saya untuk menghidupi keluarganya, itu sebagai tanaman obat-obat yang akan nantinya dijual di penampungnya di kota, di Kecamatan Tawangmangu sebelah timurnya. Begitu. Nah, itu sebagai awalnya seperti itu. Kalau dihitung dari kecil saya nggak teringat berapa kali, udah banyak pokoknya sekali. Nah, kalau dilanjutkan, kalau lewat grup atau rombongan itu saya naik kurang lebih tahun 79-80, kurang lebih. 1980-an. Oh, berarti udah lama ya Pak ya? Udah lama sampai sekarang. Sekarang saja umur saya sudah 51. Nah, kurang lebih tahun 79 itu saya kebetulan bersama rombongan itu dari desa Ngargoyoso, dusunnya Trobo. Itu waktu saya walaupun saya kelahiran dari Tawangmangu tahun 95, itu saya sudah pindah ke desa Ngargoyoso sehingga bisa bertemu dengan teman-teman dan membentuk suatu rombongan namanya Tarumapala waktu itu. Kemudian setelah ngobrol-ngobrol kesepakatan untuk muncak. Nah, kebetulan tahun 79 atau 80 tahun begitu Mas. 80 tahun. Oh ya.
Berarti dari dulu itu sebenarnya sudah mendaki dari kecil ya Pak ya. Terus pindah ke Ngargoyoso, terus membentuk grup Taruna Pala itu. Ya. Terus mengadakan event-event untuk muncak ke Gunung Lawu. Betul sekali. Itu event muncak itu setiap bulan atau setiap tahun atau gimana Pak? Ya, gini Mas. Memang itu sudah sebagai agenda tahunan dilaksanakan setiap tahun. Biasanya dari teman-teman mengagendakan itu di bulan Suro, biasanya malam 1 Suro atau setelah pas tanggal 1 Suranya itu biasanya diadakan event untuk naik ke puncak Gunung Lawu. Tujuannya ya yang pertama adalah cuma refreshing, itu agar kita semua juga tahu bahwa di atas sana itu ada sesuatu yang menarik bagi kita semuanya. Gitu. Oh iya. Ya dari sekian lama dan banyak muncak itu, terakhir kali Bapak muncak dengan rombongan itu kapan? Untuk yang terakhir itu kita laksanakan itu di bulan Januari, kurang lebih tahunnya 2019. Oh berarti 1 tahun yang lalu ya Pak ya? Iya betul. Oh, ya. Sekarang masuk ke pertanyaan intinya ya Pak ya. Iya. Pengalaman atau kejadian mistis yang pernah Bapak alami dari kecil atau bersama rombongan sampai terakhir muncak itu apa Pak? Bisa diceritakan atau bisa diungkapkan di sini? Ya kalau pengalaman yang saya alami ya, secara ajar kalau masih kecil itu ya yang jelas nih dingin, tetap dingin di sana. Memang cuacanya ekstrim dingin. Jadi karena sudah terlatih dari kecil, kami pun sudah bisa bertahan di Gunung Lawu itu waktu kecil. Setelah dengan rombongan tentunya pengalaman itu ada yang senang, juga ada yang menyedihkan. Yang perlu saya sampaikan berhubungan dengan ini, apa yang dibicarakan tentang mistisnya. Nah, untuk yang senang mestinya sudah tahulah, yang senang itu pasti bisa berkumpul dengan teman yang banyak, juga bisa beramai-ramai naik ke puncak, suka duka dilalui bersama rombongan. Tapi untuk yang mistis banyak sekali juga hal-hal yang pernah saya laksanakan atau pernah kita jumpai di saat itu waktu pendakian bersama rombongan. Tapi untuk waktu masa kecil itu tidak ada yang maksudnya yang mistis itu tidak ada. Lalu untuk yang mistis kalau di Gunung Lawu itu yang saya jumpai memang kalau di sana itu banyak hewan-hewan tertentu. Contohnya memang sekarang ada jalak lawu, itu yang biasanya untuk mengantar atau menjemput pendaki-pendaki yang datang ataupun yang pulang. Itu yang sering saya alami. Itu fakta memang ada seperti itu. Tapi di luar dugaan juga hal-hal yang mestinya tidak masuk akal manusia, itu juga bisa ada dapat dialami. Sepertinya waktu kejadian saya waktu muncak pertama itu tahun tadi saya utarakan di depan, tahun 79 atau 80-an itu saya satu rombongan naik ke Gunung Lawu. Nah, sebenarnya sebelum naik itu sudah ada pesan-pesan ya, ada pesan-pesan dari orang tua atau sesepuh atau orang-orang yang sering naik ke situ. Itu kalau naik yang ke Gunung Lawu itu harus diam, tidak boleh mengeluh, tidak boleh merusak, tidak boleh merusak sesuatu yang ada di situ atau berbuat aneh-aneh di situ. Juga tingkah lakunya baik, perkataannya harus baik, jujur dan sebagainya. Tapi kebetulan pada saat itu juga ada teman-teman entah kenapa pada waktu itu ada salah satu dari rombongan itu yang sampai waktu turun mau pulang itu ada yang tersesat. Itu juga aneh
Menurut saya juga tidak wajar lah. Pertama itu saya turun dari puncak itu bersama rombongan, saya di depan, kemudian teman-teman yang lainnya juga ada yang di tengah, juga ada yang di belakang. Nah, kebetulan waktu saya sudah lewat, saya sudah berpesan nanti jangan sampai anak-anak ambil jalan pintas lagi, karena di sini sudah tidak ada jalan pintas. Barusan saya pesan seperti itu, kurang lebih kita berjalan kurang lebih 15 menit itu sudah ada yang dari belakang itu sudah panggil-panggil saya, Pak ada teman yang satunya turun sana lewat jalan sana gitu. Nah, kemudian saya kaget, saya kembali ke atas waktu itu Mas, saya kembali ke atas, kemudian saya menelusuri jalan yang dilewati oleh rekan tadi. Ternyata apa? Ternyata itu bukan jalan, tapi semak-semak yang dilewati, padang ilalang yang tingginya 1 meter lebih. Tapi kalau diperhatikan, dia itu nggak lewat tanah, nggak lewat di tanah gitu, tapi dia lewat kayak terbang di atas padang ilalang tadi. Berarti melayang gitu ya Pak? Iya, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya bingung dan kaget, loh kok bisa. Sampai saja saya itu untuk mencari itu bingung, saya mau ngambil jalan mana, ini nggak ada jalan. Nah, karena rombongan dan waktu itu saya adalah ketua rombongan, saya harus bertanggung jawab mencari anak buah saya, mencari teman-teman saya. Akhirnya saya masuk lewat padang ilalang tadi, walaupun saya harus menelusup ke terowongan yang di situ banyak duri dan lain sebagainya. Tapi jalan yang dilewati anak yang tersesat tadi itu lewat di atas. Sampai saya dibingungkan oleh 2 jalur. Itu ada yang semak-semak yang rusa-rusa itu ada dua. Saya kebingungan. Waktu itu bentuknya seperti gapura, kemudian saya bingung. Nah, kita menentukan pokoknya hati saya yang mana. Kemudian saya ngambil yang kiri. Nah, waktu itu kemudian saya panggil nama, ya waktu itu belum tahu cara untuk memanggil anak yang hilang, anak yang tersesat bagaimana, tidak tahu Mas. Berarti ada cara khusus untuk memanggil seseorang yang hilang, itu ada cara khusus ya? Sebenarnya ada, tapi waktu itu sepertinya kita tidak tahu lah, seperti kita nggak diingatkan atau bagaimana, nggak tahu sama sekali. Kemudian kita waktu itu langsung ambil keputusan untuk ngambil jalan kiri, kita panggil, kemudian anak yang tersesat tadi langsung berbicara gini, Mas saya di sini. Oh, kemudian saya sudah langsung di situ saja, nggak usah beranjak kemana-mana. Kemudian saya lanjutkan menurun terus sampai di pinggir jurang. Anak itu sudah di tepi jurang. Tapi selamat ya Pak ya? Alhamdulillah selamat. Tapi waktu itu gini Mas, anak itu waktu saya datangi di bawah itu dia kayak orang yang kesurupan lah, matanya jelalatan, melihat kita yang mencari. Waktu itu yang menelusuri ke bawah itu saya bersama rekan saya yang satunya itu. Sampai di bawah itu dia malah memandangi kita yang mencari itu seperti mau gigit atau bagaimana, seperti itu, kayak seperti berani gitu. Nah, waktu itu langsung kita totok pembuluh nadinya salah satunya, biar dia itu lemes lah atau bagaimana, biar gampang untuk mengambilnya. Nah, waktu itu alhamdulillah juga anak itu seperti nggak sadarkan, bisa lemes. Itu kemudian kita angkat. Bayangkan Mas ya, angkatnya saja waktu anak itu kayak terbang tadi di atas awang-awang ya. Tapi begitu saya sampai di tempatnya, kita ngambilnya susah sekali karena medannya yang memang sulit. Terjal ya Pak? Terjal. Jadi satu dari bawah, anak kita angkat, langsung ditarik dari atas. Kemudian kita naik lagi. Kemudian kita naikkan lagi, yang satunya naik, diambil dari atasnya lagi sampai di atas. Lah sampai di atas pun setelah dia sadar, anak itu yang hilang tadi sadar, itu kayaknya seperti ada yang ngikutin gitu. Jadi belum
belum sepenuhnya sadar ya. sepenuhnya sadar gitu. Nah, untuk itu waktunya akhirnya sampai di bawah. Nah, akhirnya dia mulai sadar cerita gini. Setelah ditanyain, katanya yang dilewat itu jalan raya, jalannya orang yang banyak sekali lewat, orang bawa kayu dan sebagainya. Nah, ternyata itu memang bukan jalan. Nah, itu adalah hal-hal yang aneh yang pernah saya alami waktu pendakian. Itu yang pendakian yang pertama. Itu lewat jalur mana, Pak? Itu lewat jalur Cemoro Kandang. Cemoro Kandang. Berarti kalau lewat Cemoro Kandang itu emang ada jalan pintasnya apa ya yang diklaimkan, oh ya ini jalan pintas untuk sana, maksudnya yang resmi? Sebenarnya tidak ada, Mas. Jalan pintas yang resmi itu sebenarnya tidak ada. Tapi karena memang jalan pintas itu kelihatan untuk tembus jalannya ke situ, biasanya banyak sekali pendaki itu yang lewat. Waktu kejadian itu memang sudah nggak ada jalan pintas sebenarnya, harus melewati gunung satunya lagi. Tapi anak itu kayaknya seperti itu tadi, karena ada yang ngikutin, akhirnya lewat situ, akhirnya tersesat seperti itu. Itu pada pendakian yang pertama dengan rombongan ya? Dengan rombongan. Nah, kemudian juga banyak sekali kejadian-kejadian aneh untuk tahun-tahun berikutnya. Tahun-tahun berikutnya seperti itu, Mas. Ya. Nah, contohnya gini, waktu saya naik itu juga biasanya kalau naik itu kita membawa teman itu genap. Iya, betul, genap. Tapi waktu itu kita itu bawanya ganjil. Nah, ganjil, tapi kenapa waktu dari bawah sampai naik sampai mau pulang itu kalau dihitung itu genap, Mas. Genap terus. Dihitung itu 1 2 3 sampai 22. Tapi kita semuanya nggak merasa kalau teman kita itu ganjil. Kita ya tetap diam sama. Misalkan genap 22 genap itu, kita tetap nggak merasa kalau teman kita itu ganjil. Lah, teringatnya begini, Mas. Waktu kita sudah mau pulang, waktu pesan makanan yang terakhir itu sisa kok nasi kok sisa 1. Tuh, nah teman kita yang 1 mana? Nah, kita semuanya bingung. Nah, kita absen semuanya sudah genap ada di situ. Waktu berhitung kemarin juga pesan makanan kemarin kok kita nggak ada sisanya, ini kok ada sisanya gitu. Itu juga suatu kejanggalan waktu untuk tahun-tahun berikutnya seperti itu, Mas. Tapi juga ada yang beranggapan kalau naik itu sebaiknya yang genap. Tapi waktu itu kita kebetulan ganjil, tapi tidak terasa waktu berhitung itu genap gitu. Nah, kemudian juga ada hal yang aneh lagi pada berikutnya. Itu di sana itu waktu sudah camp di sana, kebetulan juga kita ketemu seorang kakek yang sudah tua. Kakek. Iya, betul. Nah, kakek itu bercerita di rumah itu. Nah, waktu itu yang diceritai, ya kita teman-teman, tapi teman-teman itu saya tanyain tidak tahu, tapi saya tahu sampai hampir jam 3 pagi itu dia cerita itu tentang ngobrol sejarah dia di Gunung Lawu itu bertempatnya. Saya misalkan yang saya tempati itu setiap di sini pasti di sini. Itu juga pesan-pesan tentang cara pengobatan dan sebagainya itu semuanya diberikan kepada kami sak rombongan semuanya. Kita mendengarkan gitu. Tapi waktu paginya kita mau pulang, dia berpesan besok kalau mau naik lagi, muncak lagi, kamu datang lagi saja di rumah ini tempat saya. Nah, gini Mas ceritanya. Waktu saya kembali ke sana untuk tahun-tahun berikutnya, setiap saya untuk mencari orang itu tidak ketemu. Tidak ketemu lagi. Saya tanyakan pada orang-orang yang itu tidak kenal. Oh, berarti itu di wilayah Argo Dalam ya, Pak? Ya betul, di Argo Dalam. Oh, yang rumah-rumah yang dari Seng-Seng itu? Iya, betul. Waktu itu dia mengakunya namanya itu Mbah Warno. Mbah Sarno. Iya betul gitu. Tapi sampai sekarang itu saya pengen ketemu waktu saya naik di sana lagi. Setiap saya pengen ketemu nyari itu nggak ada. Sampai-sampai kadang-kadang saya juga dalam hati saya panggil
Kalau itu memang gaib atau bagaimana, tapi dia tidak muncul lagi. Tapi mungkin itu juga mungkin juga penghuni di situ lah yang mungkin kita memang untuk berpesan-pesan kepada teman-teman mungkin seperti itu. Kebetulan waktu itu saya juga dikasih mantra untuk menyembuhkan suatu penyakit yang semuanya berada di dalam tubuh gitu. Sampai itu saya mencatat, sampai sekarang catatannya masih. Berarti banyak ya pengalaman mistis-mistis. Banyak sekali Mas. Oh ya. Ya untuk selanjutnya pesan-pesan buat para calon pendaki atau pemirsa Lembah Manah yang ingin mau mendaki, pesan-pesan dan yang ingin disampaikan agar selamat, atau jika menemui hal mistis apa yang harus dilakukan itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mas. Nah, langsung saya jawab saja. Itu untuk pesan saya kepada para pendaki, terutama untuk pendaki yang pemula, itu harus ekstra hati-hati sekali apa yang disarankan oleh tim-tim atau oleh pengawas-pengawas atau oleh teman-teman yang lainnya yang sudah berpengalaman, itu memang harus diperhatikan sekali. Pesan saya, karena menurut saya secara pribadi nih kalau gunung Lawu itu memang banyak menyimpan misteri. Nah itu untuk sangat berhati-hati sekali, terutama untuk dalam kita berbicara, kita harus menjaga sopan santun di sana. Jangan kita misalkan meremehkan apa yang ada di situ sampai kita merusaknya. Jangan sampai, kita itu harus selalu berbuat baik. Kemudian salah satu pesan dari orang tua saya dulu, kalau ke Gunung Lawu itu jangan sampai kita mengeluh. Misalkan contohnya Jawa ini gini, aku kesel, itu tidak boleh. Wah domen aku kuat, itu tidak boleh. Seperti itu tidak boleh diutarakan. Itu pesan saya kepada tim Lembah Manah, juga kepada teman-teman atau pemirsa yang mestinya pengen nanti mau mendaki ke Gunung Lawu, untuk selalu berhati-hati. Juga tadi sudah saya sampaikan di depan untuk menjaga apa saja yang ada di sana, apalagi sampai merusak tumbuhan atau lingkungan di sana atau hewan apapun yang ada di sana, jangan sampai dirusak. Pesan saya untuk selalu dilindungi dan dilestarikan. Gitu Mas. Ya, terima kasih Pak Parti sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pemirsa Lembah Manah. Ya, di konten kali ini kita akhiri saja karena waktu sudah menunjukkan agak malam, sudah memasuki sholat Isya. Buat pemirsa Lembah Manah, jika menyukai konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan sebarkan video ini agar para subscriber Lembah Manah semakin bertambah dan kami semakin semangat membuat konten seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.